Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 kapal takbot bertabrakan di perairan Sungai Musi, wilayah Banyuasin. Sang nahkoda hilang tenggelam bersama kapal. Polisi ringkus seorang pemalak yang melancarkan aksinya kepada sopir truk di Palembang. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Dua kapal takbot terlibat kecelakaan di perairan Sungai Musi, wilayah Banyuasin. 3 orang selamat dalam peristiwa ini, sementara sang nahkoda hilang tenggelam bersama kapal. 2 kapal takbot terlibat kecelakaan di perairan Sungai Musi, wilayah Banyuasin. Kedua kapal takbot Jasa Karya dan Karya Pasifik mulanya berada di jalur yang sama. Nah, saat hendak menghindari kapal logistik yang sedang berjangkar, kapal takbot saling bertabrakan. Akibat peristiwa ini, sang nahkoda kapal takbot Jasa Karya bernama Darwis tenggelam bersama kapal dan 3 orang lainnya selamat meski mengalami luka-luka. Korban tersebut menurut informasi yang kita terima dari saksi-saksi yang selamat, teman-teman korban yang selamat adalah bahwa korban juga melompat dari kapal. Tim Basarnas mengerahkan sejumlah kapal dan tim penyelam untuk mencari korban di titik terjadinya tabrakan kedua kapal. 2 regu pencarian dikerahkan pada Selasa pagi. Pencarian difokuskan di radius 3 km, mulai dari lokasi kejadian hingga ke arah hulu dan hilir sungai. Saat ini pencarian masih dilakukan di atas tepian sungai lantaran jenazah yang tenggelam diprediksi akan naik ke permukaan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Informasi selanjutnya, polisi ringkus seorang pemalak yang melancarkan aksinya kepada sopir truk di Palembang. Pelaku diringkus saat tengah menunggu kendaraan truk yang akan kembali dipalak. Seorang pemalak melancarkan aksinya terhadap sopir truk di lampu merah Macan Lindungan, Palembang. Dalam aksinya, pelaku menggunakan senjata yang ternyata hanya replika untuk menakuti para sopir truk. Berbekal rekaman video, aparat dari Polda Sumatera Selatan langsung memburu keberadaan pelaku. Pelaku berhasil diringkus saat menunggu di bawah jembatan sebelum kembali melancarkan aksi pemalakan. Mana pisau? Kemarin mana? Pisau kemarin mana? Diketahui bahwa pelaku baru pertama kali melakukan aksi tersebut. Setelah kami amankan, ternyata bukan senjata tajam jenis pisau, tapi modifikasi seperti senjata tajam. Ini dia ini dalam melakukan aksi, Bu, sendiri atau berkelompok? Pada waktu itu dia mungkin bertiga, mungkin berpencar, tapi yang terdapat dengan kita itu hanya 1 orang. Untuk rekannya saat ini seperti apa, Bu? Sedang dilakukan pengejaran. Untuk pelaku sendiri mengaku, Bu, untuk apa, Bu, melakukan itu, Bu? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaku mengaku tidak mematok nominal uang saat melancarkan aksinya. Sementara uang hasil dari pemalakan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kini pelaku yang bernama April mendekam di sel tahanan Polsek Ilir Barat 1. Sementara polisi masih memburu keberadaan 2 rekan pelaku yang terlibat dalam aksi pemalakan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Ya, pastikan Anda bekerja menggunakan peralatan yang memadai sebagai perlindungan. Seorang tukang bangunan tersengat listrik saat memperbaiki gapura gerbang perumahan di Palembang. Warga pun menyayangkan tidak adanya penggunaan alat pelindung diri pada saat melakukan perbaikan. Kesetrum bikin gerbang depan. Ferry, seorang tukang bangunan, tersengat listrik bertegangan tinggi pada saat melakukan perbaikan gapura gerbang masuk perumahan di Jalan Letu Karim, Kadir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Ia hanya bisa merintih kesakitan saat hendak dievakuasi oleh warga menggunakan mobil pickup ke rumah sakit terdekat. Diduga, korban tak sengaja menyentuh kabel bertegangan tinggi yang berada tepat di samping gapura yang ia perbaiki.
Menurut warga sekitar, korban langsung terjatuh dari atas ketinggian. Beruntung, korban menjatuhkan diri ke dalam air. Warga pun menyayangkan tidak ada penggunaan alat pelindung diri pada saat melakukan perbaikan. Kejadian kok pas tahunya tuh ruang larame Kak, lah ada polisi lagi ini. Pas kejadian. Pas kejadiannya. Tapi tahu karena apa? Iya, kalau kejadian tuh karena dia kesetrum Kak. Kesetrum. Terus loncat katanya? Dia jatuhnya ke banyu Kak. Langsung ada kolam di sebelah tuh Kak. Itu langsung siapa yang nyelamat evakuasi Mas? Itulah Kak, yang tukang ini kok Kak. Tukang yang anui got ini Kak. Sama kawan-kawan itulah. Sama kawan-kawan. Nyawa korban masih dapat diselamatkan dalam peristiwa ini dan tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit guna mengobati luka-luka yang dialami. Muhammad Ardian Saputra melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria di Kota Palembang nekat mengancam tetangganya dengan menggunakan senjata tajam. Diduga kasus ini dipicu kekesalan pelaku saat korban minta dikembalikan ponselnya yang dipinjam pelaku kepada orang tuanya. Seorang pria melakukan pengancaman terhadap tetangganya di kawasan Jalan Kimrogan, Lorong, Banten, Kecamatan Kertapati, Palembang. Meski korban ketakutan dan bersembunyi di dalam rumahnya, namun pelaku terus mencaci maki korban sambil memegang sebilah senjata tajam. Beruntung niat pelaku hendak masuk ke dalam rumah korban berhasil dicegah keluarganya yang langsung membawanya pulang. Tindakan pengancaman ini berawal saat korban Oktarina menemui orang tua pelaku untuk minta dikembalikan ponselnya yang sudah lebih dari 1 bulan dipinjam pelaku. Mengetahui korban menemui orang tuanya membuat pelaku yang bernama Ricky tidak terima. Menurut korban, pelaku sudah sempat mengayunkan senjata tajam ke arahnya, namun dirinya berhasil menghindar. Tiba-tiba besoknya datanglah anaknya nih bawa senjata tajam. Ujinya, kamu tak senang tak lah aku ngari ke rumahnya tadi cak itu. Jadi nak nujah ke aku nih mundur, tak kenal jadinya. Itulah dia ngomong, ujinya mati kalau kamu ujinya. Berbekal rekaman video keterangan saksi, korban telah melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian setempat. Korban yang masih trauma berharap polisi dapat segera memproses laporannya dan menangkap pelaku. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang perempuan di Kota Palembang menjadi korban penipuan bisnis proyek lelang ponsel. Namun setelah korban mentransfer sejumlah uang, barang yang dijanjikan tak kunjung datang. Sri Hartati tak henti-hentinya menangis saat berada di gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Perempuan 43 tahun itu mengaku telah menjadi korban penipuan oleh orang yang dikenalnya. Akibatnya korban harus menanggung kerugian hingga 35 juta rupiah. Kasus ini bermula saat korban dihubungi tetangga sekampungnya yang berada di daerah Wonogiri, Jawa Tengah bernama Guntoro. Pelaku mengajak korban untuk berbisnis lelang ponsel karena ada pihak yang siap membelinya kembali dengan nilai lebih tinggi. Korban yang tertarik bujuk rayu pelaku lalu mentransfer uang yang diminta pelaku. Sayangnya setelah uang dikirim, pelaku justru tidak diketahui keberadaannya. Di acara lelang itu kan 5 juta gitu kan Kak. Nah, tapi saya itu disuruh jadi pemilik barang di situ. Maka si Koko ini tadi tuh beli harganya 6 juta gitu sama saya gitu. Apa itu bang apa? iPhone. iPhone berapa? iPhone 11 sama iPhone 12. Nah kita sudah transfer berapa? 35 juta. Berapa kali transfer itu? 5. Sampai sekarang barangnya? Ya, ada. Korban mengaku uang yang dibawa kabur merupakan hasil meminjam dari rekannya yang ada di Kota Palembang. Sementara guna kepentingan penyidikan, polisi menyita beberapa barang bukti seperti bukti transfer dan percakapan korban dengan pelaku di media sosial. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.